Shalom, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mulai sesi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk waktu yang telah Engkau berikan saat ini Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya seperti di dalam surat Efesus Tuhan, roh hikmat dan roh wahyu yang daripadamu Tuhan, memberikan kami pengertian yang lebih lagi daripada yang nanti akan disampaikan Tuhan. Untuk kami semakin dapat mengenal akan Engkau ya Tuhan. Sebab Tuhan, hanya Engkau saja yang nantinya akan bersama-sama dengan setiap kami Tuhan, masing-masing pribadi dalam hidup kami. Dan kiranya terang pengertian yang daripadamu saja Tuhan, yang akan menerangi setiap hati dan hidup kami untuk semakin mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf setelah mendapatkan mimpi pada kitab Kejadian pasalnya yang ke-37 disebutkan bahwa hanya Yusuf yang mendapatkan mimpi dari antara saudara-saudaranya, saudara. Sehingga kemudian saudara-saudaranya iri hati terhadap Yusuf. Dan mimpi Yusuf itu tidak terjadi sebelum saudara-saudaranya itu memperlakukan hal yang tidak baik kepada Yusuf, saudara. Bahkan ketika saudara-saudaranya memperlakukan hal yang tidak baik kepada Yusuf, itu pun masih menunggu lebih dari 13 tahun setelahnya, barulah kemudian mimpi dari Yusuf itu terjadi dan digenapi oleh Tuhan, saudara. Karena di dalam penantian akan janji Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji akan terjadi dengan baik-baik saja, saudara. Karena bahkan ada juga perkataan dari firman Tuhan mengenai aniaya, bahkan perlakuan yang tidak baik. Kalau kita di dalam penantian akan pertolongan Tuhan dan kemudian kita mendapat perlakuan yang tidak baik, justru kemungkinan itulah jalannya, saudara. Namun ketika kita memperlakukan orang lain yang tidak baik, malah justru kemungkinan itu bukan jalan kepada janji Tuhan, saudara. Karena di dalam janji Tuhan dan penantian itu sendiri ada ujian. Bahkan seringkali ujian tersebut disebutkan ujian di dalam api, saudara, berupa ujian dalam api. Hati dan batin kita yang diuji oleh Tuhan, saudara. Suatu waktu saya pernah ke daerah Kabupaten Bogor dan saya melihat proses penyaringan emas dari gumpalan tanah. Dan itu ketika proses itu diperlukan air keras serta dimasukkan ke dalam suatu alat yang diputar terus-menerus serta apalagi saya kurang memperhatikannya waktu itu. Jadi ada suatu proses yang cukup rumit dan melihatkan bahan-bahan yang keras, air keras, saudara, untuk mengolah emas itu. Namun semua bahan-bahan yang keras itu tidak digunakan sebagai emas. Hanya apa yang muncul setelah proses yang keras tersebut, saudara, itulah kemudian yang dapat disebutkan sebagai emas. Bahkan dari satu karung tanah itu belum tentu muncul seujung kuku dari emas itu sendiri, saudara. Berbagai bahan itu tidak digunakan lagi setelahnya, walaupun telah ada dalam proses pencarian emas tersebut, saudara. Hanya emas itu yang akhirnya berguna, saudara. Dalam beberapa waktu sebelumnya kita telah membahas dalam sesi 1 dan 2 dan 3 kemarin, kita telah membahas beberapa makna tentang menanti atau menanti-nantikan Tuhan, saudara. Kurang lebih ada 6 kata tentang menanti itu. Yang telah kita bahas sebelumnya dari 1 Samuel, misalnya pasal 13 ayat 5 sampai 14, di mana Raja Saul menantikan Nabi Samuel dari petunjuk Tuhan sebelumnya. Tapi karena Raja Saul kurang sabar dan karena keadaan yang mendesak, maka Raja Saul
melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, saudara. Secara logis mungkin keterlambatan dari Nabi Samuel itu memang kurang tepat, namun itu urusannya dengan Tuhan, di mana waktu bukanlah masalah bagi Tuhan, saudara, dan keadaan apapun bukanlah suatu hal yang sangat mendesak bagi Tuhan. Bagi Tuhan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, saudara. Ada juga kemarin kita bahas dari kitab Wahyu ketika Yohanes di Pulau Patmos, dibuang di Pulau Patmos, disebutkan dengan jelas bahwa Yohanes sedang menantikan Yesus. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan bagaimana kemudian Yesus menjumpainya secara pribadi serta berbicara banyak hal kepada Yohanes itu, saudara. Sehingga kemudian hal itu menjadi dasar dari penulisan kitab Wahyu itu sendiri. Bahkan kemudian menantikan Tuhan disebutkan sebagai suatu perintah di mana dibutuhkan untuk ketekunan di dalam menantikan Tuhan. Salah satu perintah di dalam kitab Wahyu tersebut. Kemudian ada juga dari syair ratapan, saudara, dari ratapan pasal 3 ayat 24 sampai 36. Disebutkan mengenai ketika menantikan pertolongan dari Tuhan, itu perlu menanti dengan diam, saudara. Di mana hal tersebut berasal dari perbandaran bahasa Yunani, yaitu hupomone. Itu dari sesi pertama yang kemarin, yang memiliki arti menanti dengan kesabaran dan juga secara konsisten, sabar dan konsisten. Bahwa penantian kepada Tuhan itu membutuhkan kesabaran sendiri, saudara. Selain kesabaran dibutuhkan juga konsistensi di dalam penantian tersebut, saudara. Karena urusannya adalah urusan dengan Tuhan, saudara. Maka kita perlu bersabar. Karena Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu sehingga semua urusan ya terserah maunya Tuhan dan bahkan terserah kehendaknya Tuhan. Itu juga merupakan sikap penghormatan kepada Tuhan, saudara. Bahwa segala sesuatu itu berdasarkan kehendak Tuhan. Namun meskipun kita telah menanti Tuhan, hasilnya pun tetap terserah kepada kehendak Tuhan, saudara. Bahkan penantian kepada Tuhan itu bukan sekedar kadang-kadang, bukan sekedar satu waktu saja, saudara. Bahkan bukan sekedar ikut-ikutan, melainkan kita perlu menantikan Tuhan secara konsisten, dan juga sabar, saudara. Sikap konsisten tersebut diperlukan oleh karena Tuhan itu seringkali menguji hati dan batin kita, saudara. Jadi bukan sekedar seakan-akan menanti Tuhan untuk dilihat manusia, melainkan yang dilihat Tuhan itu di dalam hati kita juga, saudara. Jadi kalau orang yang tidak konsisten hatinya, jangan juga berharap akan hasil dari penantian tersebut. Kemudian yang sesi pertama kemarin juga ada dari bahasa Ibrani yang dari Perjanjian Lama, yaitu dumam. Kata tersebut memiliki arti kata yang tetap dan juga arti kata diam, serta artinya menanti dengan diam. Menantikan dengan diam, menantikan dengan sabar, itu semua bertujuan untuk menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Namun hasilnya juga tergantung dari Tuhan juga, saudara. Ada kalanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan dialami orang yang menanti-nantikan Tuhan. Namun kadang ada penantian yang belum tentu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sendiri, saudara. Itu semua bergantung dari kehendak Tuhan. Karena Tuhan menyelidiki setiap hati dan setiap batin manusia. Berikutnya ada bentuk kata lain dalam bahasa Yunani dan maupun bahasa Ibrani mengenai makna menanti yang telah disampaikan dalam sesi kedua kemarin, yaitu ada dari bahasa Yunani yang bertuliskan prosdechomai yang memiliki arti expect atau mengharapkan. Ada juga arti menanti dengan percaya diri dan kesabaran.
di dalam pengharapan akan penantian kepada Tuhan. Dalam perikop-perikop dalam Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35, dan juga Lukas pasal 2 ayat 36 sampai ayat ke-38 kemarin Saudara, serta dari surat Yudas pasal 1 ayat ke-20 sampai 23 kemarin. Seperti Hana dan Simeon, mungkin mereka telah menanti sekian lama, namun tidak ada perkataan bahwa penantian mereka hanyalah penantian palsu. Bahkan tidak ada pernyataan bahwa penantian mereka kepada Tuhan adalah sebuah penantian yang bohong, Saudara. Walaupun mereka benar-benar tidak mengetahui kapan waktunya mengenai penantian itu akan tergenapi oleh Tuhan, Saudara. Mereka benar-benar tidak mengetahui kapan waktunya. Namun mereka terus menanti di dalam pengharapan mereka, di dalam percaya diri bahwa itu akan terjadi. Di dalam kesabarannya mereka, Saudara, walaupun mereka tidak tahu, tapi penantian itu ada di dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu waktunya, tapi mereka tetap menanti-nanti. Walaupun mungkin kalau orang zaman sekarang menyebut penantian mereka sia-sia, atau bisa juga dikatakan nabi palsu dan segala hujatan lain. Namun di dalam percaya mereka tahu bahwa penantian mereka membutuhkan sebuah kesabaran. Sebab itulah yang diharapkan oleh mereka dari penantian itu. Tidak ada yang lain yang mereka mengharapkan selain daripada Tuhan saja, Saudara. Entah Tuhan mau menjawab dengan apapun, dalam waktu kapanpun, mereka tetap menanti-nanti, Saudara. Bahkan sampai mereka menjadi tua pun, Saudara. Beda dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatan dari mereka sendiri, orang-orang yang bahkan mengandalkan dari kekuasaan mereka sendiri, bahkan orang-orang yang kadang mengandalkan dari komunitasnya mereka sendiri. Namun tidak pernah berada di dalam penantian mereka kepada Tuhan. Tentu berbeda dengan mereka yang kemudian tekun menantikan Tuhan, menantikan untuk pertolongan Tuhan datang atas mereka. Bahkan ketika penantian itu terjadi, Saudara, di mana mereka, Hana dan Simeon itu melihat bayi Yesus, Saudara, mereka bersuka cita, sehingga mereka memberitakan hal itu kemana-mana. Di mana satu hal yang pasti bahwa apa yang diharapkan telah terjadi. Itu bukan terjadi pada saat itu, Saudara, karena bayi itu masih seorang bayi. Mesias yang mereka nantikan ketika itu masih seorang bayi, Saudara. Namun sukacita mereka luar biasa, Saudara. Walaupun entah berapa tahun lagi hal itu akan terjadi, bahkan entah mereka telah meninggal ataupun tidak, mereka tidak tahu. Dan entah berapa banyak kawan mereka yang telah meninggal, yang telah mendahului mereka di dalam penantian mereka, sehingga tentu mereka tidak dapat memberitakan sukacita itu kepada kawan-kawan mereka yang telah meninggal itu, Saudara. Bahkan penantian itu diperlihatkan kepada mereka ketika mereka telah berumur yang lanjut, Saudara. Penantian itu diperlihatkan ketika kekuatan mereka sudah habis. Ketika kekuasaan mereka mungkin sudah tidak ada juga, Saudara. Selain dari prosdechomai tadi dari bahasa Yunani, ada juga yang dari bahasa Ibrani yaitu hafah, yang ada artinya juga sama to expect atau mengharapkan. Namun selain itu ada juga arti lain yaitu dalam sebuah ikatan kebersamaan. Hal tersebut ada di dalam perikop-perikop yang ketika itu disampaikan, Saudara, yaitu Mazmur pasal 37 ayat pertama sampai ke-11 dan Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai 40 dan juga Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai yang ketiga.
Lalu juga Mazmur pasal 69 ayat 1 sampai 36, Saudara. Kemudian juga dari Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai 8. Selain itu juga dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 8. Ada juga Yesaya pasal 40 ayat yang ke-21 sampai 31. Serta juga dari Yesaya pasal 49 ayat 22 sampai 26, Saudara. Dan sesi berikutnya ada juga dari kata bahasa Yunani dan dari bahasa Ibrani lainnya, yaitu perimeno dan cakah, Saudara. Perimeno dari bahasa Yunani memiliki arti stick around atau tidak meninggalkan suatu tempat. Selain itu artinya juga await atau menunggu. Hal tersebut terdapat dalam perikop di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang pertama sampai 14, Saudara. Di mana para rasul diminta menantikan janji Bapa oleh Tuhan Yesus dan mereka diminta untuk ada di tempat sekitar daerah itu saja, Saudara. Mereka bahkan tidak tahu kapan waktunya akan terjadi. Namun mereka kemudian melakukan kegiatan bersama-sama setiap hari atas dasar penantian mereka itu. Kegiatannya bukan seminggu sekali, namun bahkan setiap hari, Saudara. Dan pada perikop Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama sampai 47. Disebutkan setelah penantian yang tidak disebutkan waktunya tersebut, Saudara, sehingga mereka tidak tahu kapan penantian itu akan digenapi. Kemudian suatu hal terjadi, yaitu ketika mereka berada di lantai atas dan pencurahan Roh Kudus terjadi, Saudara. Bahkan setelah hal itu terjadi, yang pertama kali terjadi adalah hujatan cibiran dari orang-orang di sekitar mereka, Saudara. Sudah menanti dalam waktu yang tidak tahu kapannya akan terjadi. Setelah menerima janji itu, yang pertama kali diterima adalah hujatan dari orang-orang yang tidak percaya. Sedangkan dari bahasa Ibrani cakah yang dari perjanjian lama, Saudara, memiliki arti await juga atau menunggu. Ada pula arti hence atau konsekuensi logis, serta memiliki arti adhere to atau untuk dipatuhi, dan juga properly atau dengan baik. Hal tersebut ada di dalam perikop-perikop dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26, Saudara, yang memiliki landasan dari pasal 1 sampai 17. Dan juga dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 22, di mana ada semacam konsekuensi logis, Saudara, bahwa di dalam penantian itu, karena yang dinantikan adalah Tuhan, maka diperlukan juga untuk mentaati perintah-perintah dari Tuhan itu sendiri, Saudara. Itu tadi sedikit ringkasan dari pengertian menanti dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, Saudara, supaya kita tidak lupa juga karena sudah sampai ke sesi yang keempat ini. Kemudian yang kita bahas saat ini adalah mengenai makna penantian yang lain yang dari itu, Saudara. Ada juga dari perjanjian baru yang dari bahasa Yunani maksudnya, yang apektichomai, yang memiliki arti expect fully atau berharap sepenuhnya, dan juga memiliki arti to look for atau mencari. Ada juga arti to wait for eagerly atau menunggu dengan penuh semangat. Serta juga ada arti to await assiduously atau patiently atau menunggu dengan tekun dan sabar. Sejauh mana arti kata itu ada dalam perikop dari Alkitab, mari kita lihat bersama, Saudara. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 21. Filipi 3, 18 sampai 21. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan.
Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sebelumnya di dalam perikop tersebut, saudara, pernah saya kutip perikopnya utuh dan hal itu kemudian menimbulkan pengertian yang berbeda. Jadi ada ayat dari ayat 17 tersebut disebutkan bahwa Rasul Paulus meminta untuk diikuti teladannya, saudara. Kalau saya pribadi tentunya tidak berani berkata seperti itu, saudara. Karena saya pribadi tahu bahwa saya pribadi masih banyak memiliki kesalahan, saudara. Namun di dalam penantian keselamatan dari Tuhan disebutkan untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Seperti misalnya diperbolehkan marah namun tidak boleh lewat dari matahari terbenam, saudara. Mungkin di waktu sebelumnya di waktu sebelumnya, ayat sebelumnya pernah secara tidak sengaja saya tercopy gitu, saudara, dan itu kemudian menimbulkan pengertian yang berbeda, saudara. Namun kembali kepada konteks pembahasan kita ini, saudara, mengenai menanti. Pada ayatnya yang ke-20, pada ayat yang ke-20, saudara, menyatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sungguh luar biasa pernyataan ini, saudara. Namun dapat saya simpulkan bahwa ketika kita memiliki kewargaan di dalam surga, maka kita menantikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Ada orang berpikiran, keselamatan apa lagi ini? Bukannya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah cukup dan merupakan suatu keselamatan. Namun saudara, justru karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita perlu menantikannya menjadi Juru Selamat yang akan datang dari surga, saudara. Karena ada suatu pengharapan di dalam gereja Tuhan, saudara. Pengharapan itu juga disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa ketika Tuhan datang kembali kedua kalinya, saudara, maka orang-orang yang dipilihnya akan diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan yang tidak dapat meninggal, saudara. Tubuh baru, tubuh surgawi seperti tercantum di sini, saudara. Bahkan hal itu bukan hanya terjadi pada yang masih hidup, melainkan yang telah meninggal pun demikian, saudara. Bahwa akan kemudian dibangkitkan kembali dan tubuhnya kemudian diberikan tubuh yang baru. Itu pengharapannya, saudara. Jadi di dalam menantikan Tuhan, entah kita kemudian hanya menantikan pertolongan dari Tuhan saja, saudara, entah kita menantikan keselamatan yang dari Tuhan, saudara, entah kita kemudian seperti ini menantikan kedatangan Tuhan sendiri, saudara, sebagai Juru Selamat, itu sebetulnya memerlukan sikap hati yang sama. Sikap hatinya itu sama, saudara. Ketika orang menganggap rendah salah satu hal tersebut, maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut belum pernah menantikan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Karena sikap hatinya sebetulnya sama. Kalau belum pernah menantikan pertolongan dari Tuhan, yang dapat dipastikan bahwa itu seakan tidak pasti, saudara. Maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut kemudian tidak mau menantikan Tuhan. Bahkan mungkin saja mereka tidak tahu cara dari menantikan Tuhan itu sendiri.
Karena sebetulnya yang diperlukan adalah sikap hati yang sama, saudara. Perbuatannya pun sama, yaitu melakukan perintah Tuhan. Bahkan pola pikirnya, pemikirannya pun sama antara menantikan pertolongan Tuhan atau menantikan bantuan yang dari Tuhan, bahkan menantikan keselamatan yang dari Tuhan, serta bahkan mungkin menantikan kedatangan Tuhan itu, saudara, itu sikap hatinya, pikirannya, perbuatannya, yaitu sama, saudara. Sama, satu satu perbuatan, satu sikap hati, satu pemikiran, saudara. Pada setiap waktu kita perlu menantikan pertolongan Tuhan, saudara. Sebab dikatakan nas kitab suci bahwa sia-sia pertolongan dari manusia. Kalau hati, pikiran, dan perbuatan yang diperlukan untuk menantikan Tuhan dalam segala hal tadi, saudara, itu sama dan kita butuh Tuhan setiap waktu. Yang menantikan Tuhan itu hal yang perlunya sering dilakukan, saudara, dan tidak akan dianggap ringan oleh orang-orang yang menantikan Tuhan. Kemudian dalam perikop selanjutnya, dalam perjanjian lama mengenai arti dari bahasa Ibrani-nya sabar, saudara. Jadi hampir mirip dengan bahasa Indonesia, tapi ini bahasa Ibrani. Artinya to hope atau mengharapkan, dan juga arti lainnya to inspect atau memeriksa. Bahkan juga memiliki arti to examine atau menelitinya, serta memiliki arti to wait atau menunggu, saudara. Dan juga artinya adalah to wait upon atau menunggu sesuatu yang segera terjadi. Betapa luasnya makna dari bahasa Ibrani sabar ini, saudara. Walaupun mirip dengan bahasa Indonesia, tapi ini bahasa Ibrani, saudara. Di dalam pengharapan akan penantian itu diperlukan untuk memeriksanya, saudara. Bahkan menelitinya. Karena memeriksa saja kadang tidak cukup, saudara. Hal tersebut perlu diteliti juga, saudara. Bahkan perlu ditunggu, saudara. Serta penantian itu menunggu sesuatu yang segera akan terjadi. Mari kita lihat perikopnya, saudara. Di dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-161. 161. Demikianlah firman Tuhan. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup
supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Pada perikop tersebut, di dalam ayatnya yang ke-166, Saudara, dinyatakan demikian. Aku menantikan keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Bahwa orang yang menantikan keselamatan yang dari Tuhan itu adalah juga orang yang juga melakukan perintah-perintah dari Tuhan, Saudara. Itu seperti pernah disebutkan bahwa adalah sebuah konsekuensi logis ketika kita menantikan Tuhan, maka kita perlu juga untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, Saudara. Sebab ketika kita menantikan Tuhan, namun tidak melakukan dari perintah-perintah Tuhan tersebut, Saudara, maka orang tersebut sedang tidak mengharapkan Tuhan di dalam hidupnya, Saudara. Karena ketika kita mengharapkan Tuhan di dalam hidup kita dan kita menanti-nantikan keselamatan yang dari Tuhan, maka kita juga tentu akan melakukan perintah-perintah yang dari Tuhan, Saudara. Itu sesuatu yang pasti demikian. Seperti ketika kita masih pacaran, Saudara. Kalau zaman dulu mungkin pacaran menanti surat dari kekasihnya, Saudara. Kalau masa yang lebih baru lagi, ya mungkin menantikan SMS atau telepon dari kekasihnya. Jangan masa yang sekarang mungkin ya menantikan chat dari kekasihnya. Dalam penantian itu tentu seseorang yang menantikan kekasihnya kemudian akan senang mendapatkan kabar dari kekasihnya itu, Saudara. Dan kalau kekasihnya kemudian mengatakan sesuatu, tentu akan dilakukannya, Saudara. Kita pun memiliki surat cinta dari kekasih jiwa kita, Saudara, yaitu Tuhan, Saudara, yang ada di dalam Alkitab, Saudara. Kalau kita menantikan Tuhan, tentu kita akan melakukan perintah-perintah Tuhan, Saudara. Karena apa yang kita perbuat merupakan sebagai bukti bahwa kita sedang menantikan Tuhan itu sendiri, Saudara. Kalau kemudian orang beranggapan bahwa perintah-perintah Tuhan di dalam suatu rumusan, namun sebenarnya itu cukup kompleks di dalamnya, Saudara. Semua perintah Tuhan yang dapat kita rumuskan dalam satu kata misalnya, Saudara, yaitu kasih. Namun orang yang berkata demikian kadang seringkali bahwa betapa kompleksnya, Saudara, mengenai perintah kasih itu sendiri, Saudara. Banyak hal di dalam kasih itu sendiri, Saudara. Dan keseluruhan perintah Tuhan di dalam Alkitab itu adalah kasih, Saudara. Sehingga ketika kita melanggar satu saja dari semuanya itu, maka sebenarnya kita juga tidak melakukan perintah Tuhan, Saudara. Atau kita tidak melakukan kasih, Saudara. Kelihatannya memang sederhana dengan satu kata kasih. Namun ketika kita membaca dari Alkitab, Saudara, ternyata yang disebut kasih itu, Saudara, itu cukup kompleks, Saudara, dan banyak hal di dalamnya yang seringkali kita awalnya tidak mengetahuinya, Saudara, sebelum kita membaca di dalam Alkitab, Saudara, mengenai kasih itu, Saudara. Bahkan setelah kita membaca berulang kali pun, kita masih akan menemukan, Saudara, perintah-perintah yang baru, perintah-perintah dari Tuhan yang baru bagi kita, Saudara. Walaupun sebelumnya pernah kita baca, namun kadang baru dimengerti setelah beberapa kali membacanya, Saudara. Mari, Saudara, kita dengan tekun meneliti dan mempelajari dari perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab, Saudara. Karena dari situ kita melihat betapa dalamnya apa yang disebut sebagai kasih itu, Saudara. Kasih itu bukan sekedar memberi, Saudara. Bukan hanya mengenai perbuatan baik, Saudara.
Bahkan seringkali bukan seperti yang kita ketahui sebelumnya, saudara. Mari saudara kita dengan tekun membaca Alkitab setiap hari, saudara. Jadi saudara, pada pembahasan kali ini kita belajar bahwa dalam bahasa asli dari kata menanti ada juga pengertian yang dapat kita ambil dari situ, saudara. Dari bahasa Yunani disebutkan apektichomai yang memiliki arti sebagaimana berharap sepenuhnya, saudara. Sehingga dalam penantian itu pengharapan sepenuh perlu kita miliki, saudara. Bahkan disebutkan ada arti lainnya yaitu saudara, yaitu mencari. Jadi di dalam pengharapan akan penantian itu diperlukan sikap dalam hal mencari, saudara. Mencari memiliki bagian di dalam memiliki bagian bahwa di dalam penantian selain hanya berdiam diri, saudara, ada juga kegiatan yang perlu dilakukan, saudara. Di mana kegiatan itu berhubungan dengan sesuatu pencarian, saudara. Pencarian di dalam pengharapan itu, saudara. Selain itu juga disebutkan tentang menunggu dengan penuh semangat. Sehingga ketika kita menantikan Tuhan, entah itu pertolongan dari Tuhan, menantikan keselamatan yang dari Tuhan, entah itu bahkan menantikan kedatangan Tuhan, mungkin saudara, diperlukan keadaan di mana kita penuh dengan semangat, saudara. Serta ada makna lainnya, saudara, bahwa kita perlu menunggu dengan tekun dan sabar. Ketekunan itu diperlukan dan juga kesabaran itu diperlukan, saudara. Kalau tidak sabar, keadaan kita seperti ketika Raja Saul ketika tidak sabar menunggu Nabi Samuel, saudara. Sehingga kemudian kita kehilangan sebagian yang disediakan Tuhan, saudara. Tidak maksimal dari pertolongan Tuhan. Bagi Tuhan, saudara, menolong dengan sekejap mata pun sebenarnya dapat dilakukan, saudara. Maka dari itu, sikap-sikap yang tadi diperlukan, saudara. Dalam Filipi pasalnya yang ketiga tadi, saudara, ayat yang ke-20 disebutkan bahwa kerajaan kita, kewargaan kita di dalam surga, saudara, membuat kita menantikan Tuhan. Karena ketika kewargaan kita di dalam surga, ketika kita di dalam Tuhan Yesus, kita sadar sepenuhnya bahwa Raja dan Juru Selamat kita itu berada di surga, saudara. Sehingga kita perlu menantikan segala sesuatu yang dari surga. Sehingga dalam pengertian tersebut, surga bukan lagi menjadi bagian yang terpisah dari bumi, saudara. Karena ada warga-warga surga yang menanti-nantikan segala yang dari surga untuk terjadi di bumi ini, saudara. Sehingga di bumi kemudian seperti di surga dapat terjadi ketika kita mengharapkan dan menanti-nantikan hal-hal yang dari surga itu, saudara. Seperti tadi dijelaskan bahwa penantian itu diperlukan semangat, diperlukan juga ketekunan, saudara. Juga diperlukan kesabaran, bahkan tindakan untuk mencari, yaitu mencari hal-hal yang surgawi, saudara. Sedangkan di dalam bahasa Ibrani dari kata sabar tadi, saudara, memiliki arti bahasa Indonesianya mengharapkan, bahwa penantian kepada Tuhan itu perlu diharap-harapkan, saudara. Ada juga arti kata memeriksa, saudara, bahwa ternyata penantian kepada Tuhan itu perlu diperiksa, saudara. Tentunya kita perlu memeriksa dari berbagai hal yang ada di dalam Alkitab tentunya, saudara. Karena ketika kita tekun memeriksa dari Alkitab, maka suatu waktu kita dapat mendapatkan berbagai hal dari Alkitab tersebut, saudara. Serta kemudian selain memeriksa, saudara, perlu kita teliti juga, saudara, perlu diteliti. Tentu saja yang diteliti dari Alkitab, saudara. Diteliti mengenai apakah demikian maknanya. Dan hal tersebut tentu bukan persoalan 1-2 hari saja, saudara. Karena Alkitab itu berisi banyak tulisan, saudara.
Bahkan setelah semua itu kita pun perlu menunggu saudara. Menunggu memang kadang membosankan. Namun yang tadi dibahas bahwa diperlukan sikap yang penuh semangat dalam hal menanti atau menunggu itu saudara. Bahkan arti lainnya kita perlu menunggu sesuatu yang akan segera terjadi. Dalam penantian itu kita perlu berpikir bahwa penantian itu akan segera terjadi saudara. Kalau kita menanti pertolongan dari Tuhan, perlu ada sikap di dalam hati bahwa sesuatu itu akan segera terjadi dalam ketekunan kita, dalam kesabaran, karena kita tidak pernah tahu di waktu mana pertolongan Tuhan itu saudara akan benar-benar terjadi atas hidup kita. Walaupun kita tidak tahu kapan terjadinya pertolongan dari Tuhan, namun sikap kita selayaknya bahwa hal itu akan segera terjadi saudara. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 tadi saudara, ayatnya yang ke-166 disebutkan bahwa penantian kepada Tuhan membuat orang melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena dari semua hal itu, saudara, kita perlu menantikan Tuhan di dalam prosesnya juga, saudara, melakukan perintah-perintah Tuhan. Dari semua itu, maka komitmen kita kepada Tuhan perlu diperbarui lagi saudara, dari hari ke hari saudara. Setelah segala pengertian itu bahwa sesungguhnya saudara, Tuhan dapat dengan mudah saudara. Dalam sekejap mata bahkan terjadi pertolongan dari Tuhan. Sehingga komitmen kita kepada Tuhan saudara perlu diperbaharui dari hari ke hari saudara. Misalnya saudara, lebih rajin membaca Alkitab. Kalau di gereja misalnya mendapatkan tugas, ya ikuti saja saudara tugas itu. Karena tentu jadwal itu kan diberikan jauh sebelumnya, bukan hari ini jadwal, besok lakukan tugasnya saudara. Bukan hari ini diberikan jadwal, besok dilakukan. Tapi sudah beberapa waktu sebelumnya kan saudara. Kalau sudah ada jadwal, pertama melihat kalau memang ada acara di hari itu nantinya, kan bisa mencari solusi terlebih dahulu dari awal saudara, bukan sudah dekat waktunya baru bingung mencari solusi. Nah itu juga nanti juga banyak terjadi kondisi yang kurang baik saudara. Himbawannya ya mengutamakan Tuhan terlebih dahulu saudara. Pekerjaan, keuangan atau apapun, kalau kita mengutamakan Tuhan, tentu Tuhan akan melihat dan menguji hati dan batin kita saudara. Melihat seberapa tekun dan seberapa sabarnya kita akan menantikan Tuhan saudara. Seberapa semangatnya kita, seberapa kita ingin meneliti, memeriksa, dan bahkan menunggu-nunggu, bahkan kita menunggu seakan itu akan segera terjadi. Bahkan itulah iman saudara, itulah iman. Ketika kita yakin dan percaya serta menunggu bahwa pertolongan yang dari Tuhan akan segera terjadi, ya akan terjadi saudara. Kalau masih ragu-ragu, ya itu tentu hal yang berbeda dari poin mengenai menantikan Tuhan itu saudara. Sehingga suatu konsekuensi logis saudara, ketika kita menantikan dengan keadaan yang bersungut-sungut, bahkan kita tidak memiliki ketekunan dan kesabaran saudara, bisa saja Tuhan menolong saudara, hanya kemungkinannya tidak maksimal. Itu juga tergantung kita masing-masing, ingin Tuhan yang maksimal menolong atau tidak saudara, tergantung dari komitmen kita. Dahulu banyak orang berkata bahwa hidup, mati, jodoh, bahkan rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Itu kata orang saudara. Hal itu tentunya kalau kita menantikan Tuhan dalam berbagai hal tersebut yang dibahas sebelumnya, saudara. Namun kadang ada orang-orang lainnya juga, saudara, yang menganggap bahwa kadang suatu kematian itu disebut sebagai
kualat, saudara, misalnya. Bahkan kadang orang yang tidak punya uang juga disebut kualat, saudara. Namun kalau untuk dirinya sendiri disebutkan bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan. Kalau mereka tidak punya uang, diatur oleh Tuhan. Nah, itu hal yang perlu dimengerti, saudara. Jangan kalau terjadi pada orang lain, kemudian kita berpikiran negatif, menyebut orang lain kualat, saudara, atau lain sebagainya, pernyataan-pernyataan lainnya. Sedangkan kalau kemudian terjadi pada diri kita sendiri, kita mengatakan bahwa, oh itu sudah diatur oleh Tuhan. Seakan-akan bahwa Tuhan itu hanya mengasihi dan mengatur hidup orang-orang tertentu saja, saudara. Bukan demikian tentunya, saudara. Itu dapat terjadi pada semua orang, saudara. Pengaturan Tuhan dan penentuan Tuhan itu dapat terjadi pada siapa saja, saudara. Dengan satu tujuan bahwa Tuhan menguji hati dan batin kita, saudara. Hal itu kemudian bertujuan untuk kebaikan kita juga, saudara. Kalau kita mau taat kepada perintah-perintah Tuhan, dalam penantian kita kepada Tuhan, saudara, saudara, bahwa satu hal lagi, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu adalah disebutkan sebagai Immanuel. Immanuel itu adalah Tuhan yang beserta dengan kita, saudara. Tuhan yang beserta kita, dan sehingga penyertaan Tuhan itu diaplikasikan ketika kita menjadi percaya dan kita menanti-nantikan Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan karunia, memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, saudara. Disitulah, saudara, bahwa Roh Kudus itu sebagai bukti bahwa sebenarnya Tuhan beserta dengan kita, saudara. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi dari Tuhan sendiri, saudara. Pribadi dari Tuhan di mana yang dekat dengan kita dapat berkomunikasi, saudara, bahkan kita berdoa pun dapat ditolong oleh Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus menyelidiki hati dan batin kita, saudara, untuk kemudian disampaikan kepada Tuhan, saudara. Sehingga ketika kita punya Tuhan yang Immanuel, yang sedemikian, saudara, maka ketika kita percaya, kita tetap perlu menanti-nantikan Tuhan, saudara. Dan ketika kita setiap ada pergumulan, kita perlu menanti-nantikan pertolongan yang daripada Tuhan, saudara. Dan kita perlu merenungkan kembali, saudara, di dalam hidup kita, bagaimana sikap hidup kita, di dalam apakah kita menantikan Tuhan dengan penuh kesabaran, dengan semangat, dengan menuruti perintah-perintah Tuhan, ataukah kita justru berkebalikan daripada itu, saudara. Demikian firman hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, hamba-Mu telah sampaikan firman-Mu, Tuhan. Kiranya seperti di dalam Injil Yohanes, bahwa roh kebenaran yang daripadamu, Roh Kudus-Mu akan mengajar kami semua, saudara, kami semua, Tuhan, supaya kami dapat Kau ajar di dalam seluruh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan kiranya tidak ada satu firman-Mu yang gagal, Tuhan, supaya firman-Mu dapat bertumbuh di dalam hati dan hidup kami setiap hari, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.